Halo semuanya, sawadee kerap, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Aku tuh sekarang lagi berada di Phuket, di Thailand ya. Dan aku mau cerita, mau ngajak kalian untuk melihat wisata yang kategorinya dewasa. Jadi buat teman-teman yang masih anak-anak, aku rasa jangan nonton video ini, karena ini adalah disclaimer buat orang dewasa. Oke, jadi ini namanya adalah Patong Street Market, atau biasanya kalau di warga lokal tuh namanya adalah Bangla. Jadi Bangla itu singkatan dari Bangladesh ya teman-teman, karena memang sejarahnya ini adalah tempat yang sangat populer banget dulu untuk berkumpulnya para imigran dari Bangladesh. Mereka bekerja di sini, tapi it turns out bahwa tempat ini tuh menjadi tempat berkumpul lah, dan sekarang menjadi pusat salah satu daya tarik orang-orang ataupun juga turis yang datang ke Thailand. Sebenarnya gini, aku mau ngobrol adalah mengenai wisata dewasa. Aku tahu sih banyak banget ya orang-orang yang bilang bahwa yang namanya Thailand itu terkenal sama wisata ya yang dewasanya, termasuk wisata seksual ataupun juga dewasa. Dulu aku sempat ignorance, aku bilang enggak kok, orang Thailand, orang-orang di dunia itu datang ke Thailand nggak cuma mencari untuk urusan yang kayak seksual dan seperti itu. Tapi ternyata semakin aku dewasa semakin sadar, well it seems that no absolutely wrong pendapat sebagian tersebut. Karena di Thailand itu memang yang namanya turis adalah salah satu penggerak ekonomi ya teman-teman. Sebelum Covid aja itu rata-rata tiap tahun ada sekitar 30 jutaan lebih turis yang datang ke Thailand. Indonesia dengan luas wilayah lebih tinggi, itu paling cuman berapa yang 6 juta atau 7 juta doang. Please correct me if I'm wrong karena aku nggak lihat datanya. Tapi yang mau aku ceritakan dari tempat ini adalah khas buat wisata orang dewasa ya. Karena apa? Aku lihat banyak orang yang salah gitu pada saat ada wisata keluarga gitu. Mau kemana? Mau ke Phuket? Oke, mau kemana? Ke Bangla Street Market. Hah? Bareng anak-anak, bareng orang tua. Padahal mereka nggak ngerti, dipikirnya street market yang biasa. Sebenarnya sih memang iya, karena kalau aku lihat di jalanan gitu ya, banyak anak-anak juga yang ke street market gitu. Dan menurut aku sih, kalau aku punya anak, aku nggak bakalan ajak ke sini sih. Can you say Indonesia? Indonesia. Nothing. How about you? Anna. Mini. Oh, you look so beautiful. Thank you. Bye-bye. Itu adalah hal yang harus kalian tahu. Di street market sini memang kebanyakan adalah berhubungan dengan orang dewasa. Misalnya ada kayak pingpong show. Jadi pingpong show itu, aku susah ngomongnya. Pingpong show itu adalah ada kayak dramanya tapi real. Mereka biasanya melakukan hubungan seksual seperti itu. Jadi kalian jangan sampai salah memilih gitu ya kalau mau wisata, apalagi bareng sama anak-anak. Jadi pingpong show itu ya ada hubungan yang setubuh gitu, dipertunjukkan. Terus juga ada banyak bar, minuman keras dan sebagainya di sini. Nah ini juga aku bahas lebih dulu adalah mengenai bar ataupun juga minuman keras ya. Memang kalau di Indonesia ataupun negara-negara Islam ya, atau yang Muslim gitu, apalagi di Indonesia deh ngomong ya, kalau orang yang minuman keras kayak bir gitu kan ya, walaupun cuma 5% atau maksimal 10% ya, nggak ada kayaknya bir yang 10% ya, itu kan identiknya dengan kekerasan, kriminal, nggak bener. Tetapi kalau memang yang namanya alkohol buat negara-negara yang non mayoritas Islam gitu kan ya, itu bukan jaminan bahwa atau diidentikan dengan hal-hal negatif. Karena kalau aku sempat ngobrol beberapa teman-teman buleku ya, bahwa di Indonesia itu kan kalau orang minuman keras kayak bir, itu identiknya dengan yang huru hara atau tindakan kriminal. Padahal di luar negeri ya, terutama di negara-negara barat ataupun juga yang non-muslim area, mereka tuh minum tuh hanya sebagai simbol untuk kedekatan sesama teman. Jadi ini adalah faktor beda budaya, bukan berarti aku mengencourage kalian untuk minum minuman alkohol tuh absolutely not. Tapi aku cuman bringing the issue gitu kan ya. Mungkin di Indonesia orang yang minum alkohol tuh identik dengan kriminal, hal-hal buruk. Tetapi di luar negeri yang non-muslim pastinya, mereka tuh mengkategorikan minuman bersama, minum alkohol bersama itu adalah sebagai simbol untuk mendekatkan hubungan sosial. Itu adalah hal yang harus kita tahu. Terus kalau ngomongin mengenai
ganja nih atau cannabis ya. Kan banyak yang tanya, Anjas gimana cannabis? Aku juga beberapa kali sering ngebahas di Instagramku tentang cannabis atau daun ganja tersebut. Itu memang di Thailand sudah legal, tetapi ada beberapa aturan lah. Kalau di sini sih ya kebanyakan aku lihat adalah untuk dipakai strategi pemerintah sih, pemerintah Thailand untuk mengencourage wisatawan datang ke sini lagi. Tetapi mereka punya aturan ya, misalnya kita nggak boleh ngerokok cannabis tuh di tempat umum, harus di private area yang khusus gitu. Kalau ada yang komplain kita masih bisa kena penjara teman-teman. Tetapi aku sih lebih condong setuju kalian mau pakai cannabis itu adalah untuk urusan yang kayak medical issues lah. Kalau kalian sakit apa yang kira-kira bisa dengan daun ini kalian bisa sembuh gitu ya, itu boleh-boleh aja. Tetapi kalau hanya untuk seneng-seneng, aku nggak rekomen. Itu adalah yang aku lihat. Nah terus di street market ini juga selain ada banyak klub malam yang menawarkan adegan-adegan dewasa tadi, itu juga ada banyak hiburan kayak street performers lah. Mereka biasanya tuh tampil di jalanan gitu. Ini yang aku suka sih. Ini mirip kayak Khao San Road juga di Bangkok ya. Banyak sih jalan street market yang mirip-mirip seperti ini. Kayak di Bangkok tuh ada Khao San Road, di Pattaya juga ada street marketnya. Tetapi kalau di daerah-daerah utara kayak Chiang Mai, Chiang Rai itu nggak ada sih yang seperti ini. Jadi tipikalnya memang di area-area yang dekat-dekat pantai sih. Kalau aku perhatikan yang ada adegan-adegan dewasa. Jadi ini adalah jalan-jalan khusus orang dewasa sih. Walaupun juga ada kayak street marketnya, ada makanan seafood yang jualan di situ, itu enak-enak aku akuin. Banyak makanan India di sini. Karena ya kalian tahu kan ya, mayoriti kan awalnya pasar ini kan terbentuk karena memang perkumpulan imigran dari Bangladesh. Bangladesh kan ya tipikal makanannya mirip saya India juga ya, berkari-kari seperti itu. Terus juga yang suka dengan Muay Thai, ada banyak pertunjukan boxing Muay Thai di sini juga banyak banget teman-teman. Aku sambil makan ini ya, kelapa muda ya. Oke. Banyak area Bangla itu sekitar-sekitarnya juga banyak restoran, tempat makan. Jadi kalau kalian mau kesini bareng keluarga, cari di area-area sekitarnya aja sih. Gitu. Bahkan ada juga di sini yang menawarkan foto-foto bareng lady boy gitu. Bayar 100 baht kalau nggak salah. Jadi kita utang lady boy, kita pegang tangan dan sebagainya gitu. Ya begitulah kurang lebih. Jadi ini knowledge aja sih buat kalian. Kalau mau ke Thailand bareng sama keluarga, ya jangan ke area yang tadi itu sih. Khusus buat jalan-jalan orang dewasa aja deh gitu. Oke deh, segitu aja jalan-jalan malam, jalan-jalan khusus orang dewasa di Phuket, Thailand. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Dan please subscribe channel YouTube ini. Terus juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara di Thailand. Kapan keras semuanya. Bye-bye.